Serial Filter dimulai dengan seorang gadis bernama Su. Kita mengetahui bahwa Su memiliki kemampuan aneh yang tidak dimiliki orang lain. Suatu hari, saat dia sedang naik bus, dia melihat seorang anak laki-laki mengganggu seorang gadis, jadi dia memutuskan untuk membalas dendam dengan caranya sendiri. Dia menarik anak itu dan memukulinya, lalu menggunakan kekuatannya yang membuat anak laki-laki itu mulai berteriak ketakutan. Kita pun mengetahui bahwa kemampuannya memungkinkan dia mengubah wajahnya menjadi wajah siapapun. Namun, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang udah dimilikinya sejak lahir. Jadi, mari kita mundur 3 bulan sebelum kejadian ini. Sekarang kita bertemu dengan tokoh utama baru bernama Tang. Tang memiliki perusahaan kosmetik, tapi sebenarnya dia membenci filter dan riasan tebal pada perempuan. Dia merasa banyak perempuan terlihat palsu karena mereka tidak menerima penampilan asli mereka. Di saat yang sama, Su sedang mengikuti wawancara kerja di perusahaan Tang. Begitu dia masuk ke lift, para karyawan memandangnya dengan ekspresi tidak menyenangkan. Namun, dia percaya bahwa perusahaan tersebut dia peduli dengan penampilan dan yang benar-benar penting bagi mereka adalah kompetensi profesional. Tapi yang mengejutkan, manajernya langsung menghina dia begitu melihatnya. Atau lebih tepatnya, saat melihat foto yang terlampir di CV-nya. Sehingga dia langsung menolaknya. Su pergi dengan perasaan kesal dan duduk di taman di depan perusahaan sambil menelpon temannya untuk menceritakan apa yang terjadi. Pada saat itu, kita melihat seorang pemuda duduk di sebelahnya dengan beberapa berkas. Su mengira bahwa pemuda itu juga ditolak dari pekerjaan, jadi dia mencoba menghiburnya. Namun, dia sama sekali tidak tahu bahwa pemuda itu sebenarnya adalah Tang sendiri, pemilik perusahaan tersebut. Akhirnya, Tang pergi dan tanpa sengaja meninggalkan sebuah kotak berwarna pink. Sementara itu, Su mulai memikirkan seorang laki-laki yang dulu pernah dia sukai saat di sekolah. Kemudian, mantan teman-teman sekelasnya memutuskan untuk mengadakan reuni. Dia pulang ke rumah dan kita mengetahui bahwa Su tinggal bersama ibu, ayah, dan adiknya yang berprofesi sebagai pengacara. Su menceritakan tentang reuni itu kepada adiknya, dan adiknya menyemangati Su untuk pergi. Siapa tahu dia akan bertemu dengan laki-laki yang dulu pernah dia sukai. Pada saat yang sama, Tang Yang sedang berbicara dengan temannya tentang reuni yang sama. Yang mengejutkan, ternyata Tang adalah laki-laki yang dulu dikagumi Su saat di sekolah. Keesokan harinya, Su berdandan, memakai pakaian yang rapi, dan pergi ke reuni bersama temannya. Begitu sampai, dia langsung membantu para pekerja menata aula yang akhirnya merusak penampilannya. Pada saat itu juga, Tang masuk ke dalam aula. Su merasa malu dengan penampilannya, tapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kemungkinan besar Tang tidak akan mengingatnya. Secara kebetulan, Tang juga berpikiran sama. Su kemudian mulai mengobrol dengan teman-teman lamanya dan memberitahu mereka bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa pacar salah satu gadis ternyata bekerja di sana. Jadi, sayangnya, kebohongannya terbongkar dan dia jadi sangat malu. Dia pergi mengambil minuman dan membuka botolnya dengan tangan yang membuat semua orang terkejut karena kekuatannya. Tak lama, orang-orang mulai antri agar Su juga bisa membukakan minuman mereka. Saat giliran Tang, Su jadi gugup dan botolnya meledak tepat di wajah Tang. Makeupnya luntur dan Tang terkejut saat melihat wajah aslinya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan diam-diam memotret Su. Su jadi sangat sedih dan lari sambil menangis. Di luar, dia melihat seorang nenek yang sedang menjual bunga. Dia membeli beberapa bunga dari nenek itu dan si nenek memutuskan untuk memberinya sebuah gelang. Su menerimanya dengan senang hati, tapi dia sama sekali tidak tahu kalau gelang itu bukan gelang biasa. Ternyata gelang itu ajaib. Setelah itu, dia naik kereta bawah tanah pulang ke rumah. Saat dia berada di kereta bawah tanah, lampu tiba-tiba padam, lalu menyala kembali dengan cepat. Ketika lampu kembali, penampilan Su sudah berubah. Dia telah berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Saat dia berjalan di jalan, dia menyadari orang-orang menatapnya dan memuji kecantikannya. Pada saat itu, dia melihat ibu dan ayahnya, tapi mereka tidak mengenalinya. Bingung, dia berlari ke kaca spion mobil dan melihat bayangannya sendiri yang membuatnya terkejut. Langsung aja, dia mengeluarkan cermin kecilnya dan penampilan lamanya kembali. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang terjadi pasti hanya ilusi. Setelah semua itu, dia pulang ke rumah. Keesokan harinya, dia menceritakan kepada adiknya tentang apa yang terjadi. Adiknya bilang wajar aja pria itu terkejut melihat penampilannya karena dia memang gak merawat diri. Sementara itu, Tang sedang mencari model yang alami dan cantik di perusahaannya. Pada saat itu, teman Suma menelpon Tang dan meminta untuk bertemu dengannya karena dia juga teman sekelasnya.
Saat mereka bertemu, dia memberitahu Tang bahwa seharusnya dia meminta maaf kepada Su atas apa yang terjadi kemarin. Sebagai gantinya, dia menawarkan gudang gratis selama 5 tahun jika Tang mau meminta maaf padanya. Namun, Tang mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Su sedang berdiri di dekat situ dan mendengar seluruh percakapan mereka. Merasa terluka, Su pergi tanpa membiarkan mereka melihatnya. Saat sedang berjalan, Sumis melihat seorang anak kecil hampir tertabrak sesuatu. Jadi dia langsung berlari dan menyelamatkannya. Pada saat itu, Tang keluar dan juga bergegas maju, mengira dia harus menyelamatkan anak itu. Ketika dia melihat Su, dia memperhatikan Su yang kedua kalinya dan terpesona oleh kecantikannya. Terpukau, Tang menawarkan pekerjaan sebagai model di perusahaannya. Su benar-benar terkejut sampai dia melihat bayangannya sendiri dan menyadari penampilannya telah berubah lagi. Tang menyadari hal ini ketika dia melihat bayangan Su di lensa kacamatanya. Pada saat itu, dia memberikan nomor teleponnya kepada Su dan memintanya untuk mempertimbangkan tawarannya. Ketika Su kembali, temannya terus-menerus memanggilnya sampai akhirnya Su muncul di depannya. Su berusaha meyakini temannya bahwa dia sebenarnya adalah Su, meskipun penampilannya benar-benar berbeda. Setelah itu, mereka kembali ke tempat di mana nenek tua itu biasa berjualan bunga. Tapi pemilik pasar mengatakan bahwa tidak ada lagi yang boleh berjualan di sana karena pemerintah telah melarangnya. Mereka mencoba pulang, tapi teman Su berkata, "Kalau kamu benar-benar Su, buka pintunya pakai sidik jarimu." Su meletakkan jarinya di pemindai dan pintunya pun terbuka. Saat itulah temannya akhirnya percaya bahwa dia memang Sui. Mereka kemudian mencoba segala cara untuk melepas gelang dari tangan Su, tapi gelang itu tidak bisa dilepas. Akhirnya, Su menekan gelang itu dan tiba-tiba muncul papan tombol dengan simbol-simbol yang hanya bisa dia lihat. Lewat itu, dia menemukan cara untuk kembali ke penampilan aslinya dan juga bagaimana mengubah wajahnya kapanpun dia mau. Mereka berdua mulai bereksperimen dengan gelang itu. Mereka mengubah pakaian Su, riasannya, bahkan suaranya. Dan mereka memutuskan untuk memberi identitas baru ini sebuah nama, Som Miao. Sementara itu, Tang sedang berusaha mencari gadis yang sebelumnya ia lihat. Dia melihat logo perusahaannya di tas Som Miao, yang membuatnya bisa mendapatkan nomor teleponnya. Pada saat yang sama, Su yang sedang menyamar sebagai Som Miao berjalan di luar ketika dia melihat kakaknya sedang bertengkar dengan seorang pria. Pria itu marah karena kakak Su yang berprofesi sebagai pengacara telah bantu istrinya menceraikannya. Su turun tangan dan memukuli pria itu sampai dia lari ketakutan. Saat Su pulang ke rumah, dia memberikan semprotan merica kepada kakaknya agar bisa membela diri di kemudian hari. Kakaknya lalu memberitahu bahwa dia telah mencarikan pekerjaan untuk Su di sebuah perusahaan sebagai pelatih pemasaran yang membuat Su sangat bahagia. Pada saat yang sama, perusahaan menelpon Su dan memintanya datang untuk wawancara keesokan harinya. Sementara itu, Tang sedang duduk dan menggambar wajah Som Miao sambil menatapnya dengan penuh pemikiran. Dia juga telah menyimpan nomor Som Miao di ponselnya dengan nama Angel Su. Keesokan paginya, Su mempersiapkan diri dan pergi ke perusahaan. Tapi begitu sampai, para karyawan langsung menariknya untuk mengganti pakaian dan merias wajahnya. Mereka terkejut karena mengira mereka sebenarnya telah memanggil Som Miao, bukan Su. Tang lalu berkata bahwa tidak mungkin gadis ini adalah orang yang dia inginkan. Merasa kesal, Su langsung berlari ke kamar mandi. Dia teringat kejadian sebelumnya saat orang-orang pernah menjahilinya mengatakan bahwa Tang menyukai riasan tebal. Tapi saat dia muncul dengan riasan tebal itu, Tang begitu terkejut sampai-sampai dia kabur darinya. Kali ini, Sumenta memutuskan untuk menggunakan gelang itu dan berubah menjadi Som Miao. Ketika Tang melihatnya, dia terpesona oleh kecantikannya. Namun, Som Miao tak acuh. Dia menolak kerjasama karena mereka dangkal dan perlu paham bahwa kecantikan sejati ada pada pikiran serta kepribadian, bukan penampilan. Tang mengejar Su dan mengatakan padanya bahwa dia pasti mengenal Som Miao karena dia datang ke perusahaan menggantikannya. Su memberitahunya bahwa Som Miao adalah temannya. Tang terus memohon kepada Su agar berbicara dengan Som Miao dan meyakinkannya untuk bertemu dengannya. Su kemudian menceritakan hal ini kepada temannya dan ngarang sebuah cerita. Mereka sepakat bahwa Su akan kembali menemui Tang sebagai Som Miao untuk membalas dendam padanya. Dia memutuskan untuk mengenakan gaun yang sangat mencolok dan aksesori yang berkilauan. Karena dia ingat saat Sun pernah memakai sesuatu yang serupa sebelumnya, Tang merasa jijik dan hampir muntah. Jadi dia ingin melakukan semua hal yang dibenci Tang. Saat pertemuan itu, Ge juga memesan makanan yang tidak disukai Tang. Tang kesulitan memakannya dan hampir muntah, sementara Su diam-diam menikmati melihatnya menderita.
Dia terus melakukan gerakan-gerakan berlebihan agar pakaiannya yang berkilauan semakin menarik perhatian. Lalu diam-diam dia menggunakan gelang itu dan memilih opsi yang menarik lalat ke arahnya. Tang terus berusaha mengusir lalat-lalat itu. Setelah itu, Su kembali menggunakan gelang tersebut dan membuat dirinya mengalami reaksi alergi sehingga wajahnya mulai membengkak. Dia berdiri untuk pergi, tapi Tang mengikutinya dan mengatakan bahwa sebenarnya dia menyukai kepercayaan dirinya. Dia bilang kalau itu gadis lain pasti udah langsung kabur setelah mengalami reaksi alergi. Sementara itu, teman Su melihat seekor kura-kura di dekat mobilnya. Pemilik kura-kura itu mencoba menipunya dengan mengklaim bahwa kura-kura itu membawa keberuntungan dan berusaha menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Pada saat yang sama, teman Tang kebetulan ada di tempat yang sama dan juga mencoba memanfaatkan situasi itu. Tapi ternyata teman Su lebih pintar dan justru membelinya dengan harga yang sangat murah. Setelah itu, Su mulai bekerja di bidang pemasaran. Suatu hari, dia mendengar timnya membicarakan So Miao dan mengatakan bahwa jika So Miao menolak bekerja sama dengan mereka, perusahaan bisa bangkrut. Su mulai merasa bersalah. Dia juga melihat kotak merah muda yang sama yang sebelumnya pernah dilupakan Teng. Tak lama setelah itu, mereka mengadakan rapat di perusahaan. Setelah Tang selesai rapat, dia terus-menerus menelpon So Miao. Kali ini, Xua yang menjawab dan memberitahu bahwa dia setuju untuk bekerja sama dengan mereka, tapi dengan satu syarat, Tang harus melakukan apapun yang diminta Xua. Tang lalu menemui Su dan memberitahunya tentang syarat tersebut. Su memutuskan untuk menyuruh Tang merekam video dirinya sendiri menyiramkan air ke kepalanya sambil meminta maaf kepada Su, lalu mengirimkannya ke grup chat teman sekelas mereka dulu. Setelah itu, Su pergi ke perusahaan sebagai So Miao, dan proses syuting pun dimulai. Ketika Tang melihat Su tampak gugup, dia mencoba menyemangatinya. Dia mengenakan kemeja mengkilap, mulai menari, dan meminta semua orang untuk menertawakannya. Rencananya berhasil, dan akhirnya So Miao tertawa juga. Lalu So Miao menyiramkan air ke dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa riasannya tahan air. Tang teringat apa yang pernah terjadi antara dirinya dan Su. Kali ini, menurutnya Su Miao terlihat sangat cantik. Sementara itu, Su terus berganti-ganti sepanjang hari antara identitas aslinya dan Su Miao agar bisa menjalani kedua pekerjaannya. Dia memberitahu tim bahwa Su lah yang telah meyakinkannya untuk menerima pekerjaan itu dan meminta mereka untuk menjaga dirinya baik-baik. Untuk merayakan keberhasilan mereka, tim mengadakan pesta di sebuah restoran dan mengajak Su ikut bersama mereka. Selama pesta, Su banyak minum dan menelpon temannya untuk menjemputnya. Tapi saat temannya datang, temen Teng malah masuk ke mobil bersama Su karena mengira itu mobilnya dan Su adalah sopirnya. Su terus-menerus menyuruhnya keluar, tapi dia begitu mabuk sampai hampir dia bisa bicara. Bahkan, dia mulai muntah di dalam mobil Su. Lalu dia menelpon Su dan memberitahu bahwa dia tidak bisa menjemputnya karena ada pria mabuk tak dikenal yang masih ke mobilnya dan membuat masalah. Sementara itu, Su mencoba keluar dari restoran, tapi staf memberitahu bahwa temannya sedang tidur di dalam dan mereka ingin menutup tempat itu. Saat Su menyadari bahwa orang yang tidur itu ternyata Tang, dia dengan mudah mengangkatnya dan membawanya pulang ke rumah Tang. Sesampainya di sana, Su juga tertidur di rumah Tang. Saat dia bangun, dia kaget dan mencoba pergi diam-diam, tapi Tang melihatnya dan berdiri di pintu bertanya, "Siapa kamu?" Su dengan cepat mengubah wajahnya menjadi Su Miao. Tang jadi sangat senang, mengira Su Miao telah menginap di rumahnya. Dia langsung menelpon temannya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Saat itu juga, dia memperhatikan gelangnya dan bahkan mencoba memakainya di pergelangan tangannya sendiri. Sementara itu, teman Su meninggalin teman Tang di dalam mobilnya karena dia tidak tahu harus membawanya kemana. Ketika dia terbangun, Su hampir memarahinya, tapi dia langsung meminta maaf. Tetap aja, teman Su membuatnya membayar atas kekacauan yang telah dia sebabkan malam sebelumnya. Dia mentransfer sejumlah uang kepadanya, lalu mematikan ponselnya dan berkata akan mengirim sisanya setelah ponselnya terisi daya. Kemudian ada rapat di perusahaan dan mereka memutuskan untuk secara resmi merekrut Su. Untuk merayakan bersama timnya, Su pergi membeli kue dan kopi, tapi saat kembali, dia mendengar mereka memuji Su Miao dan mengatakan mereka lebih suka Su Miao daripada Su. Pada saat yang sama, Tang mengatakan kepada temannya bahwa dia ingin menikahi Su Miao. Dia terus menelponnya, tapi dia tidak menjawab karena Su, dengan identitas aslinya, diberi banyak pekerjaan agar tetap sibuk. Dia bekerja hingga larut malam dan akhirnya pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba, terdengar suara petir di luar dan gelang itu mulai memperbarui dirinya sendiri. Karena itu, Su mulai berubah secara otomatis di antara identitas-identitasnya tanpa bisa mengendalikannya.
Tang mendengar suara dan pergi memeriksa, berharap bisa melihat Su Miao. Untuk mencegahnya melihat identitas aslinya, Su tiba-tiba memeluknya. Tapi saat dia sadar bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi selamanya, dia memukulnya dan membuatnya pingsan sebelum dia sempat melihat wajah aslinya. Pada saat yang sama, teman Tang pergi ke rumah teman Su untuk memberikan uang yang ia pinjam. Dia merasa seperti ada seseorang yang bersembunyi di sana, dan saat dia melihat lebih dekat, dia melihat Su Miao. Dia dengan cepat mendorongnya, membuatnya jatuh menimpa temannya. Saat itulah dia menyadari bahwa gadis itu ternyata juga temannya. Keesokan harinya, dia pergi ke kantor dan menemukan Tang tergeletak di lantai. Dia menceritain apa yang terjadi malam sebelumnya. Sementara itu, Su memutuskan untuk mulai bekerja dari rumah. Terus mengiriminya pesan, berusaha memahami kenapa dia bertindak seperti itu. Gelang itu masih dalam proses pembaruan, yang berarti Su harus tetap berada dalam identitas Su untuk waktu yang lebih lama. Tang kemudian pergi ke rumah teman Su untuk mengundang Su Miao makan malam. Malam itu, dia setuju untuk pergi. Saat dia tiba, dia mendapati Tang telah menyiapkan makan malam romantis di tepi laut. Tang menyatakan perasaannya, menyatakan bahwa sejak pertama kali melihatnya dia udah tertarik, dia mencintainya dan ingin menikahinya. Pada saat itu, petir kembali menyambar dan gelang itu mulai memperbarui sendiri, secara acak mengganti identitasnya tanpa bisa dia kendalikan. Untuk menghindari ketahuan, Su tiba-tiba melompat ke laut. Tang ikut melompat mengejarnya, berusaha menangkapnya, tapi Suan terus melarikan diri sampai akhirnya tiba di pelabuhan. Di sana, dia masuk ke mobil temannya dan mereka berdua langsung pergi. Tang kemudian pergi ke rumah teman Sue untuk mencari tahu alasan Sue Mio melarikan diri. Saat di sana, Su Mio tanpa sengaja terjatuh dari tangga dan mereka segera membawanya ke rumah sakit. Menyadari bahwa Tang mulai sangat terikat padanya, Su memutuskan untuk mengatakan bahwa dia tidak mencintainya, berharap Tang akan berhenti mengejarnya. Dia mengatakan hal itu secara langsung, dan Tang pun pergi dengan perasaan sangat kecewa. Keesokan harinya, teman Su pergi menemui manajer penerbitan tempat dia bekerja. Dia mampir ke sebuah kafe dan melihat bahwa mereka sedang mengadakan undian untuk sebuah permainan yang terinspirasi dari salah satu novelnya. Pada saat itu, kebetulan teman Tang juga ada di sana. Dia memainkan permainan itu dan langsung menang hadiah pada percobaan pertamanya. Dia mencoba memberikan hadiah itu kepadanya agar dia merasa lebih baik, tapi dia menolak dan pergi begitu aja. Beberapa waktu kemudian, teman Tang bertemu dengan adik Su yang emang udah lama menjadi temannya. Dari adik Su, dia mengetahui bahwa Su udah 2 hari gak masuk kerja. Dia mencoba memberikan hadiah yang dimenangkannya itu, tapi adik Su bilang bahwa teman kakaknya lah yang suka permainan seperti itu. Setelah itu, adik Su diam-diam mengikuti teman Su dan akhirnya sampai di rumah sakit. Pada saat itu, Su sedang berusaha bangun dari tempat tidur dan Tang membantunya karena dia emang datang untuk menjenguknya. Setelah membantu Su, Tang pun pergi. Su buru-buru membalut wajahnya dengan perban karena pembaruan gelangnya hampir selesai dan dia takut identitasnya terbongkar. Tapi saat Tang melihatnya, dia langsung mengenali gelang itu. Lalu saat adik temannya masuk ke kamar, Tang mencoba melepas perban di wajah Su. Ketika akhirnya dia melihat wajah Su, Tang terkejut karena Su memiliki. Tang menyadari bahwa Su memakai gelang yang sama dan mengalami luka yang sama. Su buru-buru menjelaskan bahwa temannya sudah terluka 2 hari sebelumnya, dan karena mereka sahabat dekat, wajar aja kalau mereka memakai gelang yang sama. Pada saat itu, adiknya membawa Su, dan mereka pun pulang ke rumah. Kemudian, Su dan temannya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada adiknya. Sementara itu, Tang masih berada di rumah sakit dan menemukan bahwa Su telah menyelesaikan pekerjaan perusahaan dari sana. Karena hal itu, Tang pergi ke rumah teman Su Gun dan memberitahunya bahwa Su telah membocorkan pekerjaan perusahaan kepada Su Miao yang melanggar kontrak karena urusan perusahaan seharusnya tetap dirahasiakan. Saat dia masuk agar Su bisa menjelaskan situasinya, dia melihat adik Su di sana. Pada saat itu, kita mengetahui bahwa pembaruan terbaru dari gelang itu telah memberinya kemampuan lain. Sekarang Su tidak hanya bisa berubah menjadi orang, tapi juga menjadi benda dan hewan. Karena itu, dia terus-menerus berubah menjadi patung dan lukisan setiap kali Tang berada di dekatnya, hanya untuk menghindari ketahuan sampai akhirnya Tang pergi. Namun, Tang menolak untuk pergi begitu aja, karena dia ingin berbicara dengan Su. Su kemudian memberitahu Tang bahwa Su Miao telah meminjam laptopnya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dan akan mengembalikannya nanti, menegaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan perusahaan. Malam itu, Su mengirim pesan kepada Tang, memberitahunya untuk tidak mencintainya, tidak mendekatinya, dan tidak lagi mencoba mendekat.
Namun, Tang hanya fokus pada bagian di mana Su menyebutkan bahwa mereka akan bertemu lagi di akhir pekan, yang membuatnya sangat bahagia. Keesokan harinya, di kantor, Tang dengan antusias bertanya pada Su apa yang harus ia lakukan untuk memenangkan hati Su Miao. Su menjawab bahwa Tang hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, Su menjadi kesal ketika mengetahui bahwa salah satu rekan kerjanya telah mencuri rencana kerjanya dan mempresentasikannya seolah-olah itu miliknya sendiri. Su kemudian menggunakan gelangnya untuk berubah menjadi karakter kartun dan menakuti rekan kerjanya itu. Ketakutan, rekan kerja itu akhirnya mengakui di depan semua orang bahwa rencana tersebut sebenarnya milik Su dan dia telah mencurinya. Tang menyaksikan momen itu dan juga melihat bagaimana Su kemudian memaafkan rekan kerjanya. Hal ini membuat Tang sadar betapa baik dan berhati hangatnya Su sebenarnya. Di saat yang sama, teman Su sedang berbelanja di pasar dan secara kebetulan teman Tang juga sedang berbelanja di sana. Teman Su terpleset dan jatuh dan dia dengan sigap membantunya berdiri. Sayangnya, celana temannya robek saat terjatuh, jadi dia memberikan jaketnya agar temannya bisa menutupi diri. Sementara itu, Su, saudara perempuannya, dan temannya merencanakan sebuah rencana yang sangat berbahaya agar Tang melupakan Su Miao. Mereka mengatur agar Su Miao bertemu dengan Tang di tempat sepi, seolah-olah itu adalah kencan romantis. Su kemudian menggunakan filter kalajengking, berpura-pura bahwa dia disengat kalajengking agar Tang mengira dia meninggal karena racunnya. Tapi rencana itu gagal ketika Tang tanpa sengaja membunuh kalajengkingnya. Satu-satunya filter yang tersisa hanyalah filter petir yang akan membuatnya terlihat seperti tersambar petir dan meninggal. Ketika Tang melihat dia seolah-olah tersambar petir, Tang pingsan di sampingnya. Kemudian mereka memastikan bahwa Tang masih hidup dan membawanya ke rumah sakit. Saat Tang terbang, teman-temannya memberitahu dia bahwa Su Miao telah meninggal. Semua orang bahkan menghadiri pemakamannya. Selama pemakaman, Su, saudara perempuannya, dan temannya pura-pura menangis dan berduka atas dirinya. Tang sangat terpukul dan menyalahi dirinya sendiri karena dia yang mengajak suami Miao keluar malam itu. Dia merasa sangat bersalah dan menyesal. Sementara itu, Su, saudara perempuannya, dan temannya diam-diam merayakan karena Tang yang selama ini terobsesi dengan Su Miao akhirnya akan move on. Namun, Tang mulai minum-minum secara berlebihan dan makan makanan yang sebenarnya tidak ia sukai. Karena itu, ia mengalami reaksi alergi parah pada matanya, dan jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat, ia bahkan bisa kehilangan penglihatannya. Kemudian, teman Tang pergi ke rumah teman Suong untuk menanyakan apakah masih ada barang yang berbau seperti Su Miao agar Tang bisa menyimpannya sebagai kenangan. Namun, yang ditemukan Tang justru adalah makeup yang pernah dipakai Su Miao dan juga kontrak antara dia dengan perusahaan. Ia mencoba membaca dan menganalisis tulisan tangan di kontrak itu, tapi penglihatannya buram karena matanya yang meradang. Ketika Su mengetahui bahwa Tang memegang kontrak itu, ia pun pergi ke rumah Tang untuk memeriksa keadaannya dan mengambil kembali kontrak tersebut. Namun saat ia tiba, ia terkejut karena Tang tidak mempersilahkannya masuk. Jadi, ia menggunakan gelangnya untuk berubah menjadi seekor alpaka. Temannya lalu menelpon Tang dan memberitahunya bahwa alpaka itu adalah hewan peliharaan milik Su Miao. Tang membawa alpaka itu masuk ke dalam rumah. Su dalam wujud alpaka melihat kontrak itu melompat ke atasnya, merobek-robeknya, dan menghancurkan make up milik Su Miao. Jika ada yang menganalisis barang-barang itu, mereka mungkin akan menemukan sidik jari Su dan mengungkap kebenarannya. Saat ia masih dalam bentuk alpaka, ia bersikap kesal pada Tang, tapi Tang memperlakukan hewan itu dengan sangat lembut. Ia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia terus berbicara kepada alpaka itu tentang betapa ia mencintai Su Miao. Ia berkata bahwa ia sangat mencintainya dan mengaguminya karena Su Miao memiliki kepolosan seperti anak kecil. Pada saat itu, Su menyadari sesuatu yang penting. Tang sama sekali tidak pernah peduli dengan penampilannya. Kemudian, kita mengetahui bahwa Tang memiliki sensitivitas terhadap cahaya terang. Pada hari pertama mereka bertemu, ia tidak bisa melihat wajah Su Miao dengan jelas karena sinar matahari terlalu terang. Ia jatuh cinta pada kebaikan perilakunya, bukan pada penampilannya. Bahkan ketika Su Miao mengenakan gaun yang sangat mengilap sebelumnya, ia sama sekali tidak merasa jijik. Alasan ia bereaksi buruk hanyalah karena matanya tidak tahan terhadap cahaya yang terang-terang. Setelah menyadari hal ini, Su pun mengerti betapa dangkal penilaiannya selama ini dan betapa tidak adil dirinya terhadap Tang. Ia sangat terharu ketika melihat bahwa Tang masih menyimpan jepit rambutnya sebagai kenang-kenangan. Ia menunggu sampai Tang tertidur, lalu dengan hati-hati menggendongnya ke tempat tidur sebelum pergi.
Ketika Tang bangun keesokan harinya, matanya udah jauh membaik. Beberapa waktu kemudian, Su mengajaknya ke kebun binatang agar Tang bisa melihat alpaka lagi. Seminggu kemudian, Tang memutuskan untuk kembali bekerja. Udah jelas bahwa ia bekerja sangat keras hanya untuk melupakan Su Miao. Sementara itu, teman Su dan teman Tang mulai sering menghabiskan waktu bersama dan pergi keluar bareng. Di kantor, Su menyampaikan pendapatnya tentang produk baru yang sedang mereka kembangkan. Udah jelas bahwa si cerdas dan punya kemampuan pemasaran yang kuat, tapi Tang masih enggan mengakuinya secara terbuka. Su lalu menawarkan diri untuk mengantar Tang pulang. Di perjalanan, Tang tampak ragu-ragu, tapi mulai membicarakan masa-masa sekolah mereka. Su terkejut karena ternyata Tang benar-benar memperhatikannya waktu itu. Tang lalu melihat sebuah lion tin di tas Su dan mengira itu milik Su Miao. Su dengan cepat menjelaskan bahwa dia dan Su Miao memberinya belas samar. Setelah itu, Su pergi menemui adiknya. Masalahnya berkaitan dengan klien adiknya yang telah mengajukan gugatan terhadap suaminya yang juga merupakan rekan bisnisnya. Wanita itu mengalami kecelakaan saat sedang menyelidiki sesuatu yang penting. Su harus menggunakan filternya untuk menghentikan sang suami mencuri hasil riset milik klien tersebut. Untuk melakukan ini, Su menggunakan gelang itu untuk mengambil wajah kliennya. Kemudian mereka mengetahui bahwa sang suami berencana menjual hasil riset tersebut ke perusahaan Tang. Su pun berubah wujud dan pergi ke perusahaan itu, di mana dia melihat sang suami bertengkar dengan istrinya karena istrinya menolak menjual kontrak tersebut. Kebetulan, Tang mendengar pertengkaran mereka. Saat sang suami mencoba menyerang istrinya, Su dengan sigap turun tangan dan memukulnya. Tang lalu keluar dari tempat persembunyiannya. Sang suami langsung meminta Tang menjadi saksi dan mengklaim bahwa dirinya telah diserang. Namun teman-teman Tang menyarankan agar ia memilih rekan bisnis lain karena masalah pasangan itu bisa mempengaruhi usaha mereka. Tapi Tang menolak karena ia ingin tahu apakah sang suami akan menceraikan istrinya atau tidak. Tak lama kemudian, klien itu menemui Tang untuk membujuknya agar bersaksi untuk dirinya. Ia menunjukkan bukti bagaimana suaminya telah menyiksa dan memukulinya. Saat mereka sedang berbicara, benang baju wanita itu tersangkut di pakaian Tang ketika mereka mencoba melepaskannya. Ketika ia mendekat ke Tang, jantung Tang tiba-tiba berdebar kencang, seolah-olah ia mulai menaruh perasaan padanya. Meski begitu, awalnya ia menolak untuk terlibat dengan mengatakan bahwa masalah itu adalah urusan antara dia dan suaminya. Namun akhirnya, ia pergi ke polisi dan melaporkan sang suami, memilih untuk mendukung wanita itu pada akhirnya. Setelah itu, Tang ingin bertemu lagi dengannya untuk membahas kemitraan bisnis mereka. Ini berarti Su harus ikut dengannya karena Su sangat memahami produk tersebut. Su kemudian menjelaskan situasinya kepada kakak dan temannya. Masalahnya, saat itu Su sedang berpura-pura menjadi klien. Jadi mereka membuat rencana di mana Su akan berkali-kali ke kamar mandi selama pertemuan untuk bertukar identitas menggunakan gelang itu. Dan pada akhirnya, rencana mereka berhasil dengan sukses. Setelah semuanya selesai dan Su serta Tang meninggalkan tempat itu, keesokan harinya, Su mengetahui bahwa suami klien telah mengambil hasil riset dan menjualnya ke perusahaan lain. Jadi, Su pergi ke perusahaan itu dengan menyamar sebagai klien dan membatalkan perjanjian kerjasama. Ketika sang suami mengetahui hal itu, dia mencoba menyerang Su, tapi Tang langsung maju dan berdiri di depannya. Mereka terlibat perkelahian, dan Tang memperingatkannya untuk tidak pernah lagi mengangkat tangan pada Su. Setelah itu, mereka pergi ke taman. Klien mencoba memeriksa luka Tang, tapi Tang tampak seperti sedang melamun di dunia lain, dunia yang penuh dengan pikiran dan imajinasi romantis. Sementara itu, Su sedang mencoba memahami perasaannya sendiri. Namun, kita menyadari bahwa sebenarnya Tang tidak jatuh cinta pada Su, melainkan pada identitas klien yang sedang diperankan oleh Su. Kemudian, Tang berbicara dengan temannya yang memberitahunya bahwa ia harus yakin dengan perasaannya, apakah itu benar-benar cinta atau hanya simpati. Tang lalu mengirim pesan padanya, mengatakan bahwa ia akan pergi ke laboratorium. Su buru-buru ke sana, meninggalin pekerjaannya. Mereka berdua makan bersama tanpa berbicara untuk beberapa saat. Tiba-tiba, listrik padam. Tang berdiri dan menyalakan lampu agar mereka tak perlu makan dalam gelap. Mereka terus berbicara sampai listrik kembali menyala. Saat lampu menyala, mereka mendapati suami berdiri di sana bersama pria lain. Mereka masuk ke laboratorium karena sang suami curiga ada sesuatu di antara mereka. Tapi Su dengan cepat bersembunyi sebelum dia bisa melihatnya. Kemudian Suo muncul dengan penampilan aslinya, dan Tang terkejut melihatnya di sana.
Dia mengatakan kepada mereka bahwa tidak pantas bagi seseorang untuk duduk dan makan bersama pacarnya di dalam laboratorium. Sang suami curiga dan berkata, itu tidak mungkin, apalagi karena Tang sudah menatapnya dengan aneh. Tang menjadi marah dan berkata bahwa dia sangat cantik. Setelah itu, sang suami pergi. Tang lalu bertanya pada Su kemana klien itu pergi. Su memberitahunya bahwa dia udah kabur dan dirinya sendiri hanya kebetulan datang ke sana. Tapi untungnya dia datang tepat waktu untuk membantunya. Tang berterima kasih padanya dengan tulus. Malam itu, Su terus memikirkan kata-kata Tang saat dia mengatakan bahwa Su cantik. Keesokan harinya, sang suami membocorkan foto-foto Su dan Tang bersama ke perusahaan. Para karyawan mulai menuduh Su mengejar Tang agar Tang jatuh cinta padanya. Tapi Tang membelanya dan berkata bahwa justru dialah yang mengejar Su, bukan sebaliknya. Su kemudian pergi menjelaskan kepada Tang bahwa dia tidak pernah bermaksud mempermalukannya. Tang memberitahunya bahwa setiap kata yang dia ucapkan benar-benar tulus dan dia sungguh-sungguh mempercayainya. Setelah itu, dia mulai ngirimin bunga kepadanya setiap hari sampai kasus hukum mereka selesai. Siu salah paham dengan tindakannya dan mengira Tang melakukan semua itu hanya karena klien, bukan karena dirinya. Dia tidak menyadari bahwa saat Tang mengatakan dia cantik, sebenarnya yang dimaksud adalah dirinya. Kemudian, Su dan temannya membuat rencana baru. Mereka memutuskan untuk diam-diam merekam sang suami berselingkuh dengan sekretarisnya. Teman Su membawa teman Tang untuk membantu, meskipun Tang sendiri sama sekali tidak tahu apa-apa tentang rencana itu. Su menggunakan filter tak terlihat saat diam-diam merekam mereka. Ketika rencana itu berhasil, para gadis merayakan kemenangan mereka. Namun, tak lama kemudian mereka mengetahui bahwa klien sebenarnya akhirnya sadar dari koma. Suaminya pertama kali tahu hal itu. Dia menemuinya, mengira istrinya selama ini menipunya. Dia pun membawa istrinya pergi. Tang lihat Nuriat dan langsung mengejar. Dia juga mengirim pesan kepada Su. Su berhasil menebak di mana mereka berada dan langsung bergegas ke sana. Saat Su Ai tiba, sang suami udah mengikat Tang karena tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Su masuk ke ruangan dengan menyamar sebagai klien untuk membantu Tang, tapi ternyata Tang udah berhasil melepaskan diri. Sementara itu, sang suami udah menghilang entah kemana. Prioritas utama CEO adalah menemukan klien yang sebenarnya. Tapi sebelum melakukan itu, dia harus menjauhkan Tang darinya. Jadi, dia mendorong Tang ke dalam sebuah ruangan dan menguncinya di dalam. Karena tahu Tang sensitif terhadap cahaya terang, dia menekuk mata Tang dan membuat pengalihan agar para penjaga keamanan tidak menyadari mereka. Setelah para penjaga pergi, dia memberitahu Tang untuk tidak ikut campur lagi. Tang mulai merenungkan perasaannya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Sun kembali ke penampilan aslinya dan pergi untuk menyelamatkan klien. Dia menyuruh kliennya untuk lari, sementara dia menghadapi sang suami. Sebelum melarikan diri, klien itu melihat Tang yang memberitahunya untuk lari dari para penjaga keamanan. Dia meninggalkan Tang yang membuat Tang berpikir bahwa dia telah ditinggalkan. Tak lama kemudian, Su kembali dengan menyamar sebagai klien dan sekali lagi menyelamatkan Tang. Mereka berjalan bersama sampai akhirnya Su melihat klien yang sebenarnya. Untuk mencegah Tang melihat dua klien yang identik, Su menguncinya di sebuah ruangan. Namun, petir kembali menyambar dan gelang itu mengalami kerusakan. Dia tidak bisa kembali ke wujud aslinya atau mengunci pintu dengan benar. Tang keluar dan melihat klien yang sebenarnya. Dia membantunya, tapi dia bingung karena klien tampak sangat lemah dan ketakutan. Tak lama kemudian polisi datang dan menyelamatkan klien dari suaminya. Susan diam-diam mengamati Tang saat dia menatap klien dengan penuh pemikiran, mencoba memahami perasaannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Tang pergi minum-minum dan bercerita kepada temannya bahwa dia merasakan sesuatu terhadap klien itu. Pada saat yang sama, dia mengakui bahwa terkadang dia sama sekali tidak merasakan apa-apa dan bingung dengan emosinya sendiri. Sementara itu, klien akhirnya bertemu dengan Su En dan menyadari bahwa Su persis seperti orang yang telah membantunya sebelumnya. Dia sangat terkejut, tapi berterima kasih kepada Su karena telah menyelamatkannya dari situasi yang mengerikan itu. Ketika pengadilan akhirnya membacakan putusannya, pengadilan mengabulkan permohonan cerainya dari sang suami. Sang suami masih berusaha untuk mendekatkan kembali istrinya, tapi dia menolak untuk kembali dan malah memilih pergi bersama pengacaranya yang bahkan mengadakan pesta perayaan perceraian untuknya. Setelah itu, dia pergi ke perusahaan Tang dan secara resmi menandatangani kontrak dengan mereka.
Malam itu, Tang pergi ke laboratorium milik kliennya. Pada saat yang sama, kita mengetahui bahwa Su berada di sana dengan menyamar sebagai klien, sementara klien yang asli juga hadir karena gelangnya belum mulai berfungsi lagi. Saat Tang masuk, dia mendengar suara dari dalam lemari. Klien itu dengan cepat memberitahunya bahwa dia telah pura-pura menjadi patung lilin. Setelah itu, Tang mengajaknya makan malam, tapi dia malah mengirim Su sebagai penggantinya. Su berjalan bersama Tang cukup jauh. Setelah beberapa saat, dia bilang ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi dia meninggalkan Tang dan pergi. Sementara itu, klien yang asli sedang bersiap untuk mempresentasikan produk baru dan harus direkam untuk promosi. Dia merasa sangat gugup. Su mencoba menyemangatinya, tapi klien itu begitu ketakutan sampai-sampai mengunci diri di dalam kamar. Su mendatanginya dan berkata, "Keluarlah dan hadapi orang-orang dengan caramu sendiri. Kamu tidak perlu memakai pakaian mewah, jadilah dirimu sendiri dan jangan khawatir dengan pendapat orang lain." Klien itu mendengarkan nasihatnya, melanjutkan proses syuting, dan presentasi produknya pun sukses. Tak lama kemudian, Su muncul di taman dengan menyamar sebagai klien tersebut. Tiba-tiba, Tang datang dan duduk di sampingnya. Tang mengaku padanya, "Aku mencintaimu." Su terkejut dan langsung lari menjauh darinya. Tak lama kemudian, klien yang asli muncul dan Tang kembali bertanya padanya apakah dia mencintainya atau tidak. Klien itu bingung karena sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Tang, jadi dia pun pergi begitu saja. Pada saat itu, Tang merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Saat mereka pulang ke rumah, Su memberitahu klien bahwa Tang telah menyatakan cintanya padanya. Namun, klien menolak gagasan itu dengan mengatakan bahwa sebenarnya Tang jatuh cinta pada identitas Su, bukan pada dirinya yang sebenarnya. Keesokan harinya, Su menemukan pembaruan baru lagi di gelangnya. Dengan pembaruan ini, dia bisa berubah menjadi karakter dari sebuah novel. Para gadis itu kemudian merancang rencana baru lagi. Su akan berubah menjadi karakter pria bernama Chen, dan mereka akan pura-pura bahwa Chen sedang menjalin hubungan dengan klien. Rencana itu berhasil. Ketika Tang melihat mereka bersama, dia menjadi kesal dan cemburu. Dia meminta untuk berbicara dengannya untuk terakhir kalinya. Dia memberitahunya bahwa dia memiliki dua sisi kepribadian, satu kuat dan satu lemah, dan bahwa sisi yang lebih kuat pada akhirnya akan menghilang seiring waktu. Tang sangat terkejut mendengar hal itu. Karena guncangan emosional itu, tiba-tiba dia mulai melihat seluruh dunia dalam hitam putih. Dia tidak bisa lagi mengenali warna, bahkan warna lampu lalu lintas pun tidak. Pada suatu saat, sebuah mobil hampir menabraknya, tapi Su menyelamatkannya di detik terakhir karena kebetulan dia sedang berada di jalan yang sama. Hal anehnya adalah, Tang masih bisa melihat Su berwarna meskipun semua hal lain di sekitarnya tampak hitam putih. Hal ini membuatnya sangat bingung. Supa mengira dia sedang mencoba mengakhiri hidupnya, tapi dia tidak menyadari bahwa Tang sebenarnya hanya tidak bisa melihat warna dengan benar lagi. Tang berterima kasih padanya lalu pergi. Tak lama kemudian, hujan mulai turun. Tiba-tiba Tang melihat Su Tang kembali sambil membawa payung. Dia merasa senang dan berjalan bersama Su menembus hujan sampai mereka tiba di rumahnya. Dia menyuruh Su untuk mengganti pakaian dan mengeringkan rambutnya. Lalu setelah itu Su bisa pulang. Dia masuk ke rumah bersama Tang dan pura-pura tidak mengenali tempat itu. Padahal sebelumnya dia udah pernah ke sana saat berubah menjadi hewan. Tang tidak menunjukkan bahwa dia udah nggak bisa melihat warna lagi. Setelah mereka makan, Su tiba-tiba merasa sakit parut, jadi dia menelpon temannya untuk menjemputnya. Kebetulan, saat itu temannya sedang bersama teman Tang, jadi mereka berdua datang ke rumah dan mengantar Su pulang. Beberapa waktu kemudian, Tang pergi ke dokter. Dokter memberitahunya bahwa masalahnya bersifat psikologis dan menyarankan agar dia menemui psikiater. Namun, dokter itu juga memberinya nasihat yang aneh. Dia sebaiknya menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis yang masih bisa dia lihat berwarna. Saat berjalan di luar, Tang melihat seorang anak laki-laki penuh warna dan mulai mengejarnya. Akhirnya, dia menyadari bahwa anak laki-laki itu menuju ke arah teman Suici. Teman Su menjelaskan bahwa mereka sudah saling kenal sejak kecil. Sebenarnya, Su telah berubah menjadi karakter dari novel temannya agar temannya bisa melihatnya. Malam itu, Tang mengirim pesan kepada Su menanyakan apakah mereka bisa pergi minum kopi bersama. Teman Su terkejut, tapi sebenarnya Tang ingin membicarakan masalahnya tentang warna dan mungkin menemukan solusinya. Suatu hari, mereka naik kereta bawah tanah bersama. Ketika kereta tiba-tiba berhenti, Tang memeluk Suu, dan pada saat itu juga dia mulai bisa melihat warna lagi. Namun, saat dia melepaskan pelukannya, semuanya kembali menjadi hitam putih. Tang menggenggam tangan Su erat-erat, tapi Su jadi kesal dan mendorongnya pergi.
Tak lama kemudian, Su meminta maaf dan bahkan melilitkan shawl di leher Tang agar dia tidak masuk angin. Beberapa hari kemudian, mereka bersiap-siap untuk konferensi yang dijadwalkan pada akhir pekan. Su dan temannya menginap di kamar hotel, dan karakter Chen juga diundang. Kebetulan, kamar Chen ternyata sama dengan kamar Tang. Suo yang menyamar sebagai Chen pergi ke kamar Tang dan menemukan Tang sedang kesulitan memilih pakaian meskipun lampu di kamar redup. Di lain waktu, Su melihat Tang makan anggur dan menyadari bahwa Tang bahkan tidak bisa membedain warna anggur-anggur itu. Karena itu, Su memutuskan untuk tinggal di kamar bersama Tang untuk sementara waktu. Tang kemudian mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Chen berperilaku sangat mirip dengan klien yang ia cintai, dan di saat yang sama ia juga bertingkah sangat mirip dengan Su Miao. Keesokan harinya, teman Su memberitahu Su, Tang dapat pekerjaan yang berhubungan dengan warna. Dan pada hari presentasi, Su menuliskan nama warna di setiap potong pakaian agar Tang tidak salah membedakan. Saat Tang sedang berdiri bersama temannya, seorang wanita dari perusahaan pesaing datang. Wanita itu ingin mereka mencoba produk makeup mereka, tapi sepertinya dia udah tahu kalau Tang punya masalah dengan warna. Jadi Tang menelpon teman Su dan berkata, "Aku akan mengirim Su kepadamu, dia tahu situasinya dan dia akan membantumu." Tang udah menempatkan dirinya dalam posisi sulit di depan kamera-kamera yang berusaha membongkarnya. Saat Su tiba, dia membiarkan Tang mengaplikasikan make up padanya di depan kamera yang akhirnya menyelamatkan situasi. Setelah selesai, dia berterima kasih pada Su dan mengatakan betapa cantiknya dia. Setelah itu, Tang dan Su berjalan-jalan bersama. Tang menjelaskan bahwa dia bisa melihat semua warna setiap kali Sure berada di dekatnya. Su memeluknya, dan pada saat itu juga warna-warna Tang kembali. Dia mencium pipinya, dan penglihatan Tang pun benar-benar kembali normal. Setelah itu, Su pergi karena dia harus tampil di sebuah acara malam itu. Tang dan temannya merasa bangga pada Su dan temannya atas penampilan mereka. Namun, Tang mulai curiga terhadap sesuatu antara Shin dan Su karena dia bisa melihat keduanya berwarna saat dia mengalami masalah penglihatan warna. Tang memutuskan untuk mengonfrontasi Su tentang hal itu. Su menyuruhnya untuk melihat keluar jendela dan dia melihat keduanya berdiri bersama karena Su memiliki kemampuan untuk mengubah apapun menjadi bentuk apa saja yang dia inginkan. Lalu kita mengetahui bahwa Suen selama ini telah berubah menjadi Shin, tetapi saat dia pergi ke kamar temannya, gelangnya tiba-tiba berhenti berfungsi ketika dia sedang dalam wujud Shin. Dia pergi ke mobil dan melihat Tang juga ingin naik bersamanya. Saat mereka sedang berkendara, dia menerima telepon terkait kehamilan di depan Tang. Tiba-tiba, petir menyambar selama perjalanan dan Su kembali ke wujud aslinya. Tang pun terpinjuk. Su mencoba meyakinkan Tang bahwa wajahnya juga telah berubah, tapi saat Tang kembali ke kantor, dia mengetahui dari seorang karyawan bahwa telepon-telepon itu sebenarnya memang untuk Su. Hal itu membuatnya kembali curiga. Ketika Tang mengetahui bahwa Su telah mengambil cuti dari pekerjaan, dia pergi ke rumah Su. Kakaknya ikut bersamanya, dan Tang menjelaskan apa yang terjadi di dalam mobil. Pada saat itu, Su dan Shin muncul di hadapan mereka. Tiba-tiba, Shin mulai berdarah hingga akhirnya meninggal dan Tang menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Namun, belakangan kita tahu bahwa Tini adalah bagian dari rencana Supah agar dia bisa menyingkirkan Shin. Gelang itu juga telah mendapatkan pembaruan yang memungkinkan Su mengubah penampilan teman-temannya dan mereka pun merekayasa seluruh kejadian itu di depan Tang. Tangan terus menyalahin dirinya sendiri, tapi kemudian dia melihat ada noda darah di bajunya. Saat dia memeriksanya, dia menemukan bahwa itu sama sekali bukan darah asli. Tang lalu pergi ke kantor catatan sipil untuk mencari nama Shin, tapi dia tidak menemukan catatan apapun tentangnya. Dia menelpon Su dan menanyakan tentang keluarga Shin. Su memberitahunya bahwa neneknya masih hidup, tapi anggota keluarga lainnya udah meninggal. Pada saat itu, Su berubah menjadi seorang wanita tua di rumah neneknya. Sementara itu, teman Tang sedang dipukuli di dalam rumah agar bisa menemukan lokasinya, dan dia pun mengetahui bahwa itu adalah rumah kakek Su. Ketika Tang menyadari hal ini, dia pura-pura nggak bisa ngeliat. Su, yang menyamar sebagai wanita tua, membawanya ke dokter. Dokter mengatakan kebutaannya bersifat psikologis. Setelah itu, dia mengantarnya pulang. Tang memperhatikan betapa kuatnya dia, dan dia juga menyadari bahwa wanita itu tampak akrab dengan tata letak rumahnya, seolah-olah dia pernah ke sana sebelumnya. Lalu, dia melihat sampul sebuah novel yang persis seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian, saat Su kembali ke rumah neneknya, dia menelpon Tang dan bertanya kenapa Tang sering sekali menelponnya. Tang memberitahu Su bahwa dia menjadi buta, dan Su bilang dia akan membantunya.
Pada saat yang sama, teman Tang menyatakan cintanya kepada teman Su. Tang lalu mengambil cuti seminggu dari pekerjaannya dan memberitahu Su bahwa dokter menyarankan agar dia menghabiskan waktu bersama Su dan Nenek Shin. Jadi Su pun pergi dan mengubah temannya menjadi Nenek Shin. Teman Tang melihat perubahan itu dan menjadi sangat marah. Dia memutuskan untuk mengusir mereka dari rumah tanpa penjelasan. Tang kemudian bertemu dengan temannya dan menjelaskan semua yang telah ia temukan, bahwa semua orang berbeda yang pernah ia lihat hanyalah ilusi. Temannya mengatakan bahwa hal terpenting adalah tidak ada yang benar-benar meninggal, jadi Tang tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Sesuatu hari berdiri di luar rumah Tang. Ketika Tang keluar, Su mengikutinya. Dia melihat dua pria yang tampaknya ingin mencelakai Tang. Su terkejut ketika Tang mengenalinya, meskipun tidak bisa melihatnya. Dua pria itu mulai mengejar mereka. Su Ardi kembali menggunakan gelang itu. Dia berubah menjadi seorang wanita tua dan mengubah Tang menjadi anak laki-laki kecil. Tang terkejut saat melihat penampilan barunya. Lalu Su kembali berubah menjadi Su Miao dengan cepat mengembalikan penampilan asli Tang dan membunuh pria yang telah merekam Tang. Tang menelpon polisi tentang pria itu. Su terkejut karena Tang masih bisa melihat dan dia berkata padanya, "Aku tahu siapa kamu. Kamu Su, aku berusaha membongkar identitasmu." Su Yu langsung melarikan diri. Malam itu, Tang mengatakan bahwa mereka perlu bertemu karena dia berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka bertemu, Su menceritakan seluruh kebenaran dan menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan demi kebaikan Tang. Tang memaafkannya, tapi dia pergi dengan hati yang hancur. Keesokan harinya, Su pergi bekerja dengan perasaan gugup karena perilakunya belakangan ini memang aneh. Saat rapat, dia mengusulkan ide baru dan semua orang menyukainya. Dia bekerja di panti jompo untuk menguji produk perusahaan di sana. Tang memperhatikan betapa baiknya dia kepada semua orang. Setelah bekerja, mereka pulang ke rumah. Malam itu, Tang begadang menggambar potret Su, dan keesokan paginya, dia datang membawa seikat bunga dan menyatakan cintanya pada Su. Awalnya, Su tidak percaya padanya. Kemudian, mereka berbicara tentang masa-masa sekolah mereka, dan Tang menjelaskan bahwa dulu dia sering salah paham tentang banyak hal. Saat dia pernah mengkritik riasan Su di sebuah foto, sebenarnya yang dia maksud adalah kualitas riasannya yang buruk, bukan penampilan Su. Ketika kilat menyambar, penampilan Su kembali berubah. Mereka bahagia karena untuk pertama kalinya mereka benar-benar saling memahami perasaan satu sama lain. Namun Sui tetap terjebak dalam wujud wanita tua, dan Tang memintanya untuk tetap seperti itu sampai perubahan itu kembali normal. Karena hal ini, Su menghilang dari keluarganya, dan orang tuanya meminta temannya untuk membantu mencari Su. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa Su telah menjalin hubungan, jadi mereka senang untuknya, dan memutuskan untuk mengundang Tang bertemu keluarga. Teman Su juga mengundang pacarnya karena dia tidak punya keluarga sendiri. Kemudian, Su kembali normal, tapi dia tidak sadar kalau pembaruan gelangnya bisa memperlihatkan isi pikirannya. Saat Su keluar, Tang benar-benar bisa melihat apa yang sedang dia pikirin. Akhirnya, semua orang mengetahui tentang hubungan mereka, dan dalam beberapa hari ke depan, proyek baru mereka berhasil. Suatu malam, mereka pulang dalam keadaan mabuk, dan Su menginap di rumah Tang. Keesokan paginya, adik perempuan Tang melihat mereka bersama dan merasa senang untuk mereka. Tapi saat Su mencoba pergi, dia tiba-tiba mulai berubah wujud tanpa kendali menjadi domba, menjadi Shin, dan menjadi bentuk-bentuk lain. Doang itu mengalami kerusakan dan bahkan mengaktifkan fitur menghilang, membuat Su lenyap. Meskipun dia tidak terlihat, Tang masih bisa merasakan kehadirannya. Su kemudian menjelaskan bahwa nenek tua yang memberinya gelang ajaib itu adalah penyebab dari semua ini. Mereka memutuskan untuk pergi mencari nenek itu keesokan paginya. Mereka mencari di catatan kantor polisi dan menemukan bahwa nenek tua itu sebenarnya udah meninggal 2 tahun yang lalu. Mereka mencoba segala cara untuk memutus gelang itu, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, Su, keluarganya, dan rekan-rekan mereka berkumpul untuk menjelaskan semuanya dan mencari solusi. Lalu kita tahu bahwa keluarganya mengira Su sedang bepergian, sementara rekan kerjanya mengira dia sedang sakit. Tang membawakan label warna untuknya agar dia tidak bingung lagi. Setelah itu, Tang melamarnya dan Su menerima. Kita melihat mereka semua duduk bersama, ngobrol dengan bahagia. Tiba-tiba, gelang itu mulai berbunyi. Gelang itu bertanya pada Su apakah dia ingin melanjutkan permainan ini atau tidak. Su menjawab bahwa dia ingin kembali ke penampilan aslinya dan kehidupan lamanya. Wanita tua itu setuju dan mengatur pertemuan dengan Su keesokan harinya di tempat tertentu. Ketika hari berikutnya tiba, Su pergi ke sana dan Tang ikut bersamanya ke tempat yang sana.
Pada saat itu, penampilan Su kembali normal dan orang-orang akhirnya bisa melihat wajah aslinya lagi. Kita pun tahu bahwa wanita tua itu melakukan semua ini agar Su bisa menghargai dan mencintai dirinya sendiri. Setelah itu, Suma bisa melepas gelang itu dengan mudah dan wanita tua itu pun pergi. Setelah itu, Su menjalani hidup yang damai bersama Tang. Beberapa waktu kemudian, teman Su ternyata hamil dan Su menemaninya ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Saat mereka keluar, mereka melihat pacar teman Suci dan ibunya. Ketika pacarnya mendengar kabar itu, dia salah paham dan mengira Su yang hamil dan bayinya adalah anak Tang. Namun Tang tahu bahwa sebenarnya teman Su yang sedang hamil. Teman Tang mulai memberinya nasihat tentang memiliki anak dan teman Su pun menjelaskan bahwa dia yang hamil, bukan Su. Setelah itu, semua orang pun bahagia dengan kabar kehamilan tersebut. Setelah itu, Tang menyiapkan semacam tenda kecil untuk melamar Suna lagi. Namun, persiapannya tidak berjalan sesuai rencana. Jadi Su diam-diam mengenakan cincin itu sendiri tanpa sepengetahuan Tang, lalu justru dia yang melamar Tang. Tang setuju dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Mereka mengadakan pernikahan sederhana tanpa penyamaran, transformasi, perawatan kecantikan yang berlebihan atau riasan. Pada akhirnya, semua orang hidup bahagia tanpa ada yang terluka, dan disitulah seri ini berakhir.